dalam perdebatan itu dimenangkan oleh Pak Anies Rashid Baswedan karena dia menguasai materi debat. Bangsa kita ini apakah membutuhkan sosok yang menang dan kalah soal perdebatan? Kita kembali berjumpa di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu, saya ingin sedikit menyoroti mengenai debat Capres Perdana kemarin. Dalam beberapa tanggapan setelah usai debat kemarin, dikatakan bahwa dalam perdebatan itu dimenangkan oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Ada yang aneh ketika mendengar? Saya pikir tidak aneh bagi saya bahwa kemampuan Anies Baswedan di dalam sebuah perdebatan atau menjelaskan sebuah kasus itu begitu sangat mudah sekali karena kata-katanya sangat manis sekali. Hal itu juga sedikit kita melihat ke belakang ketika dia maju di dalam cagup lawan politiknya Pak Ahok. Memang begitu banyak kata-kata manis yang dia sampaikan di dalam momen perdebatan tersebut. Makanya ketika dalam perdebatan kali ini sebagai debat perdana calon presiden, tidak heran bagi saya. Poin dari muatan video kali ini bukan soal membawa kita melihat kembali ke belakang, bukan. Tetapi lebih kepada pernyataan-pernyataan atau indikator yang dikatakan mengenai menangnya Anies Baswedan terhadap perdebatan perdana tersebut karena dia menguasai materi debat. Oke, sekarang saya mau tanya kepada semua teman-teman sahabat Ruang Isu. Bangsa kita ini apakah membutuhkan sosok yang menang dan kalah soal perdebatan? Nah, dalam poin inilah yang akan kita bahas dan akan saya sampaikan beberapa standing point. Maksud saya bahwa keadaan bangsa kita ini tidak sekedar membutuhkan orang berkemampuan di dalam menguasai materi debat. Itu yang pertama. Poin yang kedua, bangsa kita ini tidak membutuhkan soal menang dan kalah dalam perdebatan untuk memimpin bangsa ini. Kita melihat dari sosok seorang Pak Anies Rashid Baswedan. Dalam retorika yang ia sampaikan begitu sangat luar biasa sekali dan dikagumi oleh kalangan-kalangan intelektual. Tetapi mohon maaf, sepantasnya Pak Anies Baswedan layak menjadi seorang dosen, bukan seorang presiden. Kita dalam melihat kriteria calon pemimpin untuk memimpin bangsa kita perlu melihat dari integritasnya. Perkataannya dia yang manis ini mencerminkan di dalam tindakannya atau tidak. Tetapi kalau misalkan kata-kata memisahkan diri dari tindakan, yang bisa dilihat orang dia pinter, dia memiliki wawasan yang luas. Untuk apa kita memilih pemimpin yang seperti itu untuk memimpin bangsa kita? Dalam pengertian kata integritas, katakanlah apa yang kamu lakukan dan lakukanlah apa yang kamu katakan. Nah, di dalam menilai sosok Pak Anies Rashid Baswedan, apakah
kedua timbal balik ini ditegakkan lurus atau terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, makanya saya di dalam satu standing point bahwa bangsa kita jangan kita serahkan kepada orang yang hanya mampu berkata-kata tetapi minim di dalam tindakan. Ini yang sangat penting sekali. Lalu bagaimana dengan Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Ganjar Pranowo? Dengan begitu, mereka dalam rekam jejaknya menarik untuk kita perhatikan secara seksama. Minta maaf, saya bukan orang yang alergi dengan sosok dari seorang calon pemimpin di dalam kemampuannya. Tidak. Tapi saya hanya menegaskan supaya orang yang berkata manis ada cerminan dari tindakan yang nyata. Oke, Pak Anies Rashid Baswedan sering menyuruh kita, mengajak kita untuk melihat rekam jejak karyanya waktu dalam jabatannya sebagai Gubernur DKI. Kita melihat bahwa selama dalam kepemimpinannya ada baiknya juga. Baiknya itu ketika dia membangun JIS dan juga Formula E, oke, mungkin saja. Tetapi juga tidak dapat dilepaskan dari kasus-kasus yang ada di dalam proyek-proyek pengerjaan itu. Rumah DP 0, banyak janji-janji yang tidak dapat dikerjakannya itu dengan baik. Makanya seperti kata Panji, alangkah lebih baiknya itu Pak Anies Rashid Baswedan itu cobalah dulu untuk maju 2 periode sebagai Gubernur DKI. Belum waktunya itu untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Oke, soal masalah hak, silakan. Pak Anies Baswedan juga punya hak. Soal memilih itu adalah kembali kepada masyarakat yang memilih. Ya. Jadi dalam muatan debat tersebut ada begitu banyak kata-kata yang memiliki muatan yang sangat-sangat hiperbola sekali yang disampaikan oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Dia katakan bahwa angin, udara tidak ber-KTP. Itu bahasa yang tidak mencerminkan logika sama sekali. Ya. Tapi terlepas dari apapun itu, soal menang dan kalahnya dalam perdebatan ini, mari terus kita dengan bijak dan juga tidak begitu mudah untuk terpengaruh dengan kata-kata manis dari calon-calon yang akan kita pilih nanti. Kita membuktikan itu di dalam rekam jejak mereka. Kita didorong dengan pilihan yang sadar dari karya yang mereka lakukan untuk bangsa kita. Bangsa kita ini sangat besar. Bangsa kita ini sangat luas. Jangan kita berikan kepada calon pemimpin yang haus kekuasaan. Segala cara bisa dapat dilakukan hanya demi kepentingannya sendiri. Mari kita menyambut pesta demokrasi kita ini dengan bahagia. Saya kira itu saja dalam kesempatan video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.